Baik, pada segmen ini kita akan membahas benefit cost ratio sebagai salah satu analisis untuk mencari bagaimana alternatif terbaik saat kita dihadapi oleh dua pilihan. Nah, untuk BCR atau benefit cost ratio analysis, kita memiliki suatu keterangan bahwa saat kita memiliki suatu nilai MARR, nah di sini kita sudah ketahui bersama suatu alternatif itu dapat diterima apabila dia memiliki, kalau misalnya dari NPW, present worth benefit kurang dari present worth cost-nya sama lebih besar sama dengan 0. Jadi saat kita memiliki nilai dengan hasil yang menguntungkan atau PW benefit lebih besar daripada PW cost, hal ini tentunya akan kita terima. Kemudian dengan pendekatan annual, kita memiliki juga suatu parameter penerimaan dari alternatif project saat EUAB atau nilai benefit annual dia lebih besar daripada nilai cost-nya untuk annual juga, yang mana di sini diketahui dari formula matematisnya adalah EUAB kurangi EUAC lebih besar dengan 0. Nah, di sini dengan pendekatan benefit cost ratio, kita akan membuat nilai PW benefit dan PW cost atau EUAB dan EUAC ini kita ubah menjadi suatu nilai yang kita dapat state dengan rasio, yaitu kita mengalikan masing-masing ruasnya di sini dengan nilai misalnya PW benefit. Sehingga di sini untuk nilai PW benefit bisa kita dapatkan benefit cost ratio-nya di sini PW benefit per PW cost sama dengan EUAB per EUAC lebih dari sama dengan 1. Jadi kalau misalnya tadi di sini kita punya PWB dikurangi PWC lebih besar sama dengan 0, kita bagi dua-duanya misalnya dengan nilai PWC. Di sini kan PWC dibagi PWC nanti hasilnya sama dengan 1, nanti ini tinggal pindah ruas ke sebelah kanan. Dengan demikian PWB per PWC lebih besar sama dengan 1. Hal ini juga dapat kita ekivalensikan dengan nilai UAB dan UAC. Ini juga tentunya sama dengan tadi yang kita sudah pelajari tentang future worth benefit per future worth cost juga. Jadi di sini benefit cost ratio akan diterima saat nilainya juga lebih besar sama dengan 1. Nah, baik, di sini ada beberapa situasi kapan kalian memilih suatu alternatif dengan benefit cost ratio. Di sini, nah kita lihat situasi pertama. Situasi pertama terjadi saat input dan output dia tidak ada yang fix pada typical situation. Nah, contohnya apa aja? Contohnya kalian membandingkan dua alternatif, misalnya alternatif 1X dan Y, kalian memiliki tahun ke-0, 1, 2, ini memiliki nilai yang tidak ada yang sama. Jadi misalnya yang X punya cost di awalnya 200, misalkan yang Y-nya 400, kemudian keuntungan tiap tahunnya berbeda, yang di sini 100 sama 400, yang di sini misalnya 200 dan 300. Nah, tentunya di sini kalian inputnya atau cost di awalnya berbeda, dan output setiap tahunnya juga berbeda. Nah, di sini pendekatan yang kalian lakukan sama saat kita menghitung IRR, yaitu kalian mencari nilai incrementalnya, yang mana nilai incremental itu dilakukan dengan higher cost dikurangi dengan lower cost. Nah, di sini untuk BCR pun kalian lakukan demikian. Jadi saat kalian menemukan ada dua alternatif dengan dua cash flow yang berbeda, input maupun output, kalian cari nilai increment-nya. Nilai increment nanti akan kalian bandingkan di antara keduanya, yang mana saat nilai delta benefit dan delta cost lebih dari 1, seperti nilai IRR yang saat kita membandingkan delta IRR-nya itu dengan satu nilai MARR, sama saat di sini delta benefit dibagi delta cost-nya lebih besar dari 1, kita cari yang higher cost alternatifnya. Atau kita pilih yang higher cost alternatif. Apabila kurang dari 1, kita pilih lower cost alternatif. Nah, yang kedua, kita memiliki situasi saat inputnya fix. Jadi nilai input atau amount of money yang kita miliki di awal sama. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kalau misalnya kita memiliki dua alternatif, katakanlah X dan Y, di sini kita memiliki
satu skema investasi, misalnya di sini sama-sama min 1.000 misalkan, di sini min 1.000, yang kita lakukan, nah kalau misalnya yang sebelumnya kita mencari nilai delta atau nilai incrementalnya yang mana ini nilai ini didapatkan dari Y min X. Nah, ini salah satu pendekatan bahwa ketika fix input, di sini kita tidak bisa mencari nilai incrementalnya. Karena nanti perhitungannya itu akan, bias dan kurang bagus hasilnya, nanti kita coba di Excel. Hanya saja di sini saat kalian memiliki nilai, input-nya yang fix, misalnya sama 1.000 dan 1.000 kan di sini nilai incrementalnya 0 kan, misalnya di sini 100, 200, misalnya di sini 300, 100, ya walaupun nanti di sini kita memiliki satu nilai tertentu, tapi karena nilainya 0, tentunya yang kita lakukan cukup dengan mencari nilai BCR dari salah satu si nilainya itu sendiri gitu, nilai X-nya saja dan nilainya Y-nya saja. Dan kemudian kalian bandingkan mana BCR yang lebih tinggi. Nah, nilai tersebutlah yang kita akan pilih. Hal ini juga bersesuaian dengan teknik yang kalian gunakan untuk IRR. Jadi, mohon maaf sebelumnya, kemarin saya lupa untuk memberitahu bahwa nilai IRR pun sama gitu. Jika kalian menemukan satu nilai dengan fixed input, tentunya yang kalian lakukan tidak perlu mencari nilai incrementalnya, langsung kalian cari nilai IRR untuk masing-masing alternatif, kemudian cari yang paling besar. Begitu juga dengan BCR analysis. Nah, kemudian di sini yang terakhir saat fix output. Nah, ini keadaannya juga sama gitu, saat kalian memiliki output yang sama untuk dua alternatif, katakanlah tadi X dan Y, kalian memiliki di sini 0, 1, 2, kalian memiliki nilai input yang berbeda, nah tapi kalian punya nilai output yang sama gitu. Saya di sini 100, di sini juga 100. Nah, yang kalian lakukan di sini, kalian cari nilai BCR-nya masing-masing. Sama untuk IRR juga saat kalian mau melakukan analisis IRR, cari IRR masing-masing dan cari nilai yang lebih besar. Jadi kalian tidak perlu melakukan proses analisis increment. Kurang lebih seperti itu. Mengapa ya? Karena tadi nilai output-nya di sini fix dan yang sebelumnya nilai input-nya juga fix. Nah, hal ini menyebabkan kalau misalnya ada dua situasi seperti ini, salah satu nilainya fix, yang kalian lakukan langsung membuat satu nilai BCR atau nilai benefit cost ratio analysis untuk salah satu alternatifnya, dan kemudian dibandingkan dengan alternatif lain. Nah, masuk kita ke contoh di sini. Misal kalian memiliki dua alternatif untuk memilih suatu produk, ada device A dengan nilai investasinya pada masa ini 1.000 dan nilai benefit setiap tahun hingga tahun kelima ada 300 dibandingkan dengan device B. Nah, di sini kita bisa melihat untuk kalian melakukan proses analisis benefit cost ratio untuk mencari nilai device yang terbaik, kalian lihat dulu tadi nilai investasinya masing-masing. Di sini output-nya ternyata tidak fix atau berbeda dan nilai annual-nya juga berbeda. Nah, sehingga di sini kalian untuk melakukan analisisnya bisa menggunakan teknik increment. Jadi kalian mencari selisih nilai cost yang paling besar dikurangi cost yang paling rendah. Kita ketahui nilai cost yang lebih besar ada di B, yaitu min 135, dan dibandingkan dengan yang A, yang hanya mengeluarkan nilai 1.000. Nah, di sini seperti biasa kalian cari untuk incremental analisisnya dari sisi cash flow-nya terlebih dahulu. Nah, sehingga di sini kalian lakukan yang pertama. Nah, lihat di sini yang pertama kalian melakukan analisis benefit cost ratio untuk satu device dulu, device A. Mengapa kalian melakukan analisis untuk satu device terlebih dahulu? Di sini kita melakukan analisis untuk membandingkan apakah nilai A ini, nilai benefit cost ratio-nya dia lebih baik daripada doing nothing. Nah, saat kita memiliki nilai BCR yang lebih besar daripada satu, otomatis alternatif A itu lebih baik daripada doing nothing, sehingga kita bisa melakukan suatu analisis lanjutan dengan nilai incrementalnya gitu. Kebayangkan, jadi saat kalian di sini melakukan proses analisis, kalian bisa lakukan proses analisis untuk masing-masingnya dulu. Agar apa? Agar kalian bisa melihat, oh ternyata
daripada doing nothing, ini masih lebih baik gitu. Tapi apabila nilai BCR-nya di sini ternyata hasilnya kurang dari 1, ya otomatis alternatif A sudah tidak layak duluan. Kenapa? Ya mending kalian tidak melakukan investasi kan, karena investasinya atau benefit cost ratio-nya dia kurang dari 1, yang mana menyebabkan cost-nya lebih besar kan daripada benefit. Nah, di sini ya prosesnya sama, kalian mencari nilai PW cost, PW benefit, dan PW cost-nya. Jadi untuk PW benefit-nya kalian memiliki nilai annual sebanyak 300, kemudian nilai annual sebanyak 300-nya kalian ekivalensikan ke satu nilai present pada tahun ke-0, sehingga di sini nilai A dikali dengan faktor bunganya, yaitu P per A, 7% untuk nilai I-nya, katakanlah, dan 5 untuk nilai si periodenya. Terus kemudian dibagi dengan 1.000, yang mana ini PW cost-nya sudah ada di tahun ke-0. Nah, di sini karena tadi kita mendapatkan nilai yang lebih dari 1, maka kita dapat melakukan proses lanjutan, yaitu membandingkan antara B dan A. Nah, di sini karena nilai cost B lebih besar, kita mengurangi nilai B, kurangi nilai A. Sehingga didapat untuk benefit cost ratio-nya tuh B min A, PW benefit B kita kurangi dengan PW benefit A, yang mana di sini PW benefit B dan dikurangi PW benefit A, kita dapatkan nilai, suatu nilai gradien aritmatik, yaitu dari 0, 50, 100, 150 sampai 200, sehingga di sini kita memiliki nilai 50 dikali dengan faktor bunga untuk gradiennya, yaitu gradien aritmetik P per G. Gitu. Karena kita ingin mencari nilai si present-nya pada saat ini, kemudian dibagi dengan cost, yang mana nilai selisih cost-nya di sini ada 350. Nah, sehingga didapat nilainya adalah 1,09. Tadi saat nilai BC-nya tuh dia lebih besar daripada 1, maka kita pilih suatu pilihan dengan cost yang lebih besar. Maka kita akan pilih satu device yang memiliki cost lebih besar, yaitu device D. Nah, disinilah proses yang kita lakukan untuk pemilihannya. Jadi kurang lebih sama dengan IRR, hanya saja di sini kita menjadikan nilai benefit dan cost-nya suatu rasio. Nah, baik, di sini contoh yang selanjutnya, kita memiliki dua alternatif mesin X dan mesin Y dengan initial cost sebesar 200 untuk X dan Y-nya 700, kemudian memiliki uniform annual benefit, masing-masing X dan Y 95 dan 120. Memiliki salvage value 50 dan 150, dan terakhir, nah di sini kita memiliki useful life yang berbeda. Ada 6 dan 12. Nah, di sini saat kita memiliki useful life yang berbeda, tentunya kalian bisa memiliki beberapa cara dalam melakukan proses analisis untuk benefit cost ratio-nya. Karena tadi ada bisa present worth, atau kalian bisa menggunakan yang annual. Nah, karena salah satu kemudahan yang annual itu kalian tidak perlu melakukan atau mencari KPK dari useful life-nya di sini. Untuk perbandingannya kalian bisa mencari dengan nilai EU AW-nya. Nah, tapi untuk perbandingan lebih lanjut, kita bisa lihat bahwa mesin X dan mesin Y kita bandingkan dulu tadi dengan apa? Dengan doing nothing. Misalnya kita akan bandingkan mesin X-nya dulu. Nah, sehingga di sini kalian cari nilai benefit cost ratio-nya untuk mesin X. Jadi untuk mesin X saja agar kalian ingin membandingkannya dengan doing nothing. Karena kalau misalnya di sini ternyata nilai BCR-nya kurang dari 1, misalkan di sini kurang dari 1, ya udah kalian otomatis nanti akan melakukan analisis untuk Y. Nah, Y-nya dilihat dia lebih dari 1 atau enggak. Nah, di sini kita bandingkan dulu untuk X dengan doing nothing. Kita lihat EUAB untuk X, di sini 95, tentunya dia akan mendapatkan uniform annual benefit sebanyak 95. Kemudian untuk EUAC, untuk nilai annual cost-nya, kita lihat di sini bahwa dia memiliki cost ada 2, jadi initial cost, dan juga di sini kita melihat bahwa untuk salvage value-nya sebagai cost. Nah, mengapa di sini melihat salvage value sebagai cost? Karena kita hanya melihat selisih untuk nilai yang dikeluarkan dari mesin. Jadi ini seperti yang ditanyakan oleh salah satu teman kalian. Mengapa di sini nilai salvage value-nya menjadi dipandang sebagai cost? Karena di sini nilai salvage value
walaupun end of useful life-nya dia menjadi suatu nilai pemasukan perusahaan, tapi pada intinya atau eee, pada dasarnya si salvage value ini merupakan nilai yang kembali untuk kita, atau setelah kita menggunakan suatu alat gitu, atau nilai yang kembali setelah kita menggunakan suatu, device tertentu yang mana ujung-ujungnya ya ini tetap saja cost gitu. Karena di sini tidak akan si nilai salvage value itu tidak akan dia menjadi suatu pemasukan yang lebih besar daripada initial cost-nya. Jadi sebetulnya si salvage value itu merupakan cost yang sebenarnya. Ya maksudnya cost sebenarnya kan kita memiliki initial cost dikurangi dengan salvage value. Nah, ini yang dimaksud dengan cost yang sebenarnya dalam, melakukan atau dalam mengerjakan sesuatu. Nah, dengan demikian di sini salvage value kita pandang sebagai cost. Oleh karena itu, di sini kita memiliki nilai initial value-nya 200, karena di sini dia nilainya merupakan nilai present, maka kita ekivalensikan untuk mencari nilai A-nya. Yang mana di sini I-nya kita ketahui 10% dan N-nya sebanyak 6. Mengapa 6? Karena di sini kita memiliki suatu nilai useful life. Kemudian di sini kita kurangi dengan si salvage value, yang mana salvage value-nya 50 dan kita ketahui 50 ini ada di akhir periode masa hidup, sehingga di sini adalah nilainya nilai F. Maka di sini nilai faktor bunganya adalah A per F, karena kita ingin mencari nilai A dan N-nya sama dan 6. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai EUAB 95 karena sudah dalam bentuk A, dan nilai dari EUAC-nya ada 40. Sehingga di sini kita memiliki nilai BCR yang lebih dari sama dengan 1. Otomatis untuk mesin X ini layak untuk kita bandingkan dengan mesin Y. Nah, kemudian kita lakukan pembandingan mesin X dan mesin Y. Kita ketahui di sini cost yang lebih besar untuk inisialnya ada di mesin Y. Otomatis perbandingan BCR selanjutnya adalah Y dikurangi dengan X. Maka di sini kita membandingkan nilai EUAB Y min X dan EUAC Y min X. Baik, nah di sini kita lakukan perbandingan untuk EUAB, untuk nilai Y-nya di sini 120, dikurangi nilai X-nya 95. Kemudian kita kurangi nilai cost-nya untuk si yang Y. Nah, ini cost yang X kan kita udah dapatkan dari si perhitungan sebelumnya di sini. Nah, ini sehingga di sini adalah cost yang Y. Yang pertama, cost untuk Y kita mencari nilai initial cost atau biaya awal membeli mesinnya yaitu 700. Nah, biaya untuk membeli mesin 700 ini kita ekivalensikan untuk nilai A, karena di sini P, maka kita cari nilai A-nya dengan faktor bunga A per P. Nah, di sini kita memiliki nilai yang berbedanya adalah nilai N, karena karena waktu hidupnya, useful life-nya ada 12. Nah, kemudian di sini untuk salvage value-nya kan dia 150 di akhir tahun ke-12, maka di sini nilainya tuh 150 merupakan nilai F yang kita ekivalensikan untuk menjadi nilai A. Maka kita mendapatkan nilai untuk faktor bunganya adalah A per F 10% dan selama 12 periode, sehingga didapatkan nilainya adalah 96. Dan di sini kita kurangi dengan 40, kemudian hasilnya 25 dibagi 56 adalah 0,45. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai BC-nya atau nilai benefit cost ratio-nya kurang dari 1. Nah, sehingga yang akan kita pilih adalah cost yang lebih rendah, yaitu di sini mesin yang X. Baik, sekian untuk segmen kali ini.